Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir. Nah, yang pertama ada konsep tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Konsep pengelolaan wilayah pesisir fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri. Inti dari konsep pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi, dan sistem sosial. Pesisir terpadu atau P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah, serta sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu didefinisikan sebagai proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, serta kepentingan sektoral, masyarakat umum dan menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumber daya dan ekosistem pesisir menurut DESAM tahun 1996. Kemudian tujuan dari pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu menurut DESAM adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tergantung pada sumber daya wilayah pesisir dan pada saat bersamaan menjamin keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir. Kemudian, arti terpadu dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu. Yang pertama yaitu terpadu antar sektor, yang kedua terpadu antar ekosistem atau ruang, darat, dan air di wilayah pesisir, yang ketiga terpadu antar tingkatan pemerintahan, yang keempat terpadu antar disiplin ilmu pengelolaan, dan yang kelima yaitu terpadu antar bangsa, internasional, dan politik. Selanjutnya ada dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Penyebab kerusakan lingkungan di wilayah lebih didominasi oleh pencemaran minyak, sampah, dan lainnya, abrasi pantai, kerusakan mangrove, dan terumbu karang. Dengan demikian, aktivitas manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Dampak dari kerusakan lingkungan di wilayah pesisir sebagian besar akan berdampak pada aktivitas manusia dan lingkungan, seperti rusaknya biota laut, terancamnya pemukiman nelayan, terancamnya mata pencaharian nelayan, dan sebagainya. Kerusakan ekosistem pantai selalu diikuti dengan permasalahan-permasalahan lingkungan. Di antaranya dapat terjadi abrasi pantai, banjir, sedimentasi, menurunnya produktivitas perikanan, hingga terjadinya kehilangan beberapa pulau kecil. Kerusakan ekosistem pantai pada akhirnya menyebabkan degradasi ekosistem wilayah pesisir. Selanjutnya, kegiatan manusia yang dapat menggambarkan terjadinya degradasi. Yang pertama yaitu pembukaan hutan mangrove untuk dijadikan tambak udang dan kayunya dijadikan sebagai bahan bangunan. Dapat dilihat seperti gambar yang ditunjuk. Bermasalah terhadap regenerasi hutan, kemudian juga dapat menyebabkan terhambatnya proses suksesi hutan mangrove. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya abrasi dan hilangnya beberapa ekosistem pulau. Yang kedua yaitu penggunaan sampah plastik. Penggunaan plastik, kaleng, pestisida, bahan bakar untuk kebutuhan aktivitas manusia. Secara singkat, bahwa sumber utama pencemaran pesisir terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan di industri, seperti pertambangan timah dan minyak, angkutan laut, dan pariwisata hari, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian.
Yang ketiga yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlimpah, banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak dan alat tangkap yang merusak sehingga dapat menyebabkan kelangkaan atau kerusakan ekosistem. Yang keempat yaitu konflik pemanfaatan ruang. Penyebab utamanya adalah belum adanya aturan yang jelas, baik dari segi hukum maupun substansi mengenai penataan ruang wilayah, pesisir, dan lautan. Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat degradasi ekosistem pantai. Yang pertama yaitu terjadinya abrasi, kedua pencemaran pantai, ketiga kematian sumber daya hayati, dan yang keempat kerusakan mangrove dan terumbu karang. Selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir yang akan dijelaskan oleh Yona Cecilia. Kepada Yona dipersilahkan. Oke, terima kasih Anissa. Sekarang saya akan menjelaskan evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan pada kawasan pesisir. Kebijakan kelautan memiliki karakteristiknya lebih bernuansa lokal yang dirumuskan melalui mekanisme desentralisasi atau otonomi daerah. Yang kedua, peranan aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa dalam konteks ini yang sangat penting. Lalu berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 serta PP nomor 25 tahun 2000 yang secara bertahap akan mengubah sistem pembangunan yang berlaku selama ini hingga akan memberikan kewenangan yang luas, nyata, demokratis, dan bertanggung jawab kepada daerah dalam pengaturan pembagian sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat ada kebijakan pembangunan kelautan yang menetapkan daerah dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya, dan mereka akan mendapatkan pembagian dana pembangunan yang lebih besar berdasarkan pengaturan fiskal yang baru. Lalu ada proses yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap sumber daya kelautan, menyediakan peluang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan transparansi dalam pengalokasian ruang dan sumber daya bagi semua stakeholder. Lalu, kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut, serta adanya penundaan dalam penetapan sistem yang memadai dapat menciptakan eksploitasi sumber daya alam secara bebas hanya untuk memacu penghasilan daerah. Lalu, berikut ini adalah kebijakan di Provinsi Lampung. Menurut Anwar dan Syakira tahun 2020, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Disharmoni tersebut dapat menimbulkan dampak dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, diantaranya yang pertama, tumpang tindihnya peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Lalu yang kedua, kesengajaan dalam pembentukan dan pemanfaatan sumber daya pesisir yang berpotensi menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, terbatasnya akses masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan kawasan pesisir Lampung sehingga menimbulkan pengelolaan yang tidak optimal dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Baik, sekian. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yona. Sekian penjelasan mengenai materi pengelolaan wilayah pesisir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anissa.